industri apa yang mendesak untuk segera dikembangkan untuk bisa satu mengurangi kepadatan di Pulau Jawa dan juga bisa menarik investor supaya mereka itu mau berinvestasi di daerah Kalimantan Timur tadi. IKN ini menjadi equilibrium baru, ya, titik keseimbangan baru bagaimana menggeser masyarakat yang ada di Jawa itu bisa ke daerah baru sehingga Jawa tidak begitu crowded seperti saat ini. Ini juga satu upaya. Kalau di Kalimantan kurang tenaga kerja ini, Pak. Meskipun akan terserap dengan cepat. Ya. Jadi tadi yang Bapak ungkapkan sungguh sangat menarik, Pak, untuk ini bisa kita laksanakan bersama, Pak. Selamat pagi Pak Muldoko. Dan sekarang Selamat pagi, Pak. Sekali lagi Pak Muldoko, terima kasih untuk kehadiran Bapak dalam acara podcast kita ini, Pak. Yang akan kali ini membahas mengenai pengembangan industri di IKN yang akan dibangun di Kalimantan Timur tadi, Pak. Nah, kira-kira Pak, menurut Bapak industri apa yang mendesak untuk segera dikembangkan untuk bisa satu mengurangi kepadatan di Pulau Jawa dan juga bisa menarik investor supaya mereka itu mau berinvestasi di daerah Kalimantan Timur tadi karena lahannya udah siap, Pak, karena juga tenaga kerjanya tersedia, kemudian juga dibantu dengan regulasi atau insentif apa yang membuat mereka itu jadi berbondong-bondong ngantri, Pak. Nggak usah dipaksa akan datang gitu, Pak. Kira-kira bagaimana, Pak? Ya, kita bisa membayangkan betapa besar sebenarnya IKN ke depan, ya. Dari sisi keluasan lahannya cukup memadai. Berikutnya dari sisi infrastruktur yang sedang dan akan disiapkan akan membangun jalan tol. Berikutnya tentu kalau kita berbicara tentang mobilitas penduduk ke depannya, ya, mobilitas penduduk dari sisi ASN-nya saja itu sudah bisa dibayangkan betapa besar. Konsep dasar yang perlu kita pikirkan adalah ada gula, ada semut, ya kan begitu. Gulanya ada di mana? Di industri. Kita memiliki pengalaman empirik di Batam, ya. Begitu Batam menjadi kawasan industri, maka orang kan berbondong-bondong ke sana dari berbagai penjuru. Nah, menurut saya juga begitu. Konsep IKN ini klasterisasi yang clear di mana kawasan-kawasan administrasi untuk ibu kotanya, tapi juga mesti menyiapkan buffer zone-nya untuk area-area industri itu. Karena dari situlah populasi akan bertumbuh dengan baik. Populasi bertumbuh kalau tidak ditata dengan bagus dari awal, akan semerawut. Kita lihat di Batam karena tidak seimbang antara pembangunan perumahan dengan populasi yang datang, akhirnya menjadi semerawut. Nah, menurut saya pengalaman bagus ini perlu diadopsi sehingga dari awal-awal sudah bisa diprediksi kira-kira seberapa besar populasi yang disiapkan untuk perumahan. Nah, ini juga menurut saya IKN ini menjadi equilibrium baru. Ya, titik keseimbangan baru bagaimana menggeser masyarakat yang ada di Jawa itu bisa ke daerah baru sehingga Jawa tidak begitu crowded seperti saat ini. Ini juga satu upaya. Berikutnya dunia hospitalisasi, hospital, dunia pendidikan dan berbagai hal lain juga itu sebuah industri baru yang juga harus disiapkan karena bisa dibayangkan sejumlah pegawai negeri yang akan digeser ke sana itu perlu semuanya itu. Belum lagi sekolahan-sekolahan yang harus disiapkan mulai dari SD sampai dengan perguruan tinggi. Ya ada gula, ada semut, Pak, ya. Ya itu konsep dasarnya seperti itu. Jadi kalau semut-semut yang ada di Pulau Jawa dan juga di dunia internasional disuruh ke IKN, Pak, di sana harus ada gulanya, Pak, ya. Iya benar. Jangan gulanya ada di Jawa terus begitu. Ya, jadi semutnya nggak pindah-pindah kan. Betul. Gulanya kan udah disiapkan, Pak, baik untuk pekerja maupun untuk industrialis yang akan membangun apakah pabrik tekstil,
pabrik garment, pabrik sepatu Pak ya. Karena ini kan semua ini padat karya Pak. Iya, iya. Sedangkan kalau di Kalimantan kurang tenaga kerja ini Pak. Meskipun akan terserap dengan cepat. Iya. Jadi tadi yang Bapak ungkapkan sungguh sangat menarik Pak untuk ini bisa kita laksanakan bersama Pak gitu Pak. Nah kemudian Pak di dalam bidang itu rasio utang negara kita Pak ya. Itu kan kita ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan PBD Pak. Indonesia itu cuma 40% dari PDB Pak. Menurut Bapak bagaimana Pak ini Pak? Ya, utang pemerintah di 2022 ini sebesar 7,733 triliun ya. 7.733 triliun itu pada posisi 39,57% dari PDB ya. Dan Mono tadi menyampaikan negara-negara lain di dunia utangnya juga luar biasa besarnya ya. China aja 61% ya. Gitu. Berikutnya Jepang 257%, gede banget ya. Nah, sesuai dengan undang-undang kita itu masih pada diperbolehkan sampai dengan 60% dari PDB. 60%. Iya 60%, sehingga kita sebenarnya masih punya longgar di situ ya. Memang ada dua aliran itu ya, ada secara teori ya tentang hutang ini. Satu, nggak ada masalah hutang. Tapi yang kedua mengatakan bahwa hutang itu memunculkan moral hazard. Kan bisa dilihat dari apa yang selama ini dijalankan oleh pemerintah. Apakah hutang-hutang itu lari kemana-mana, lari ke kantong sendiri dan seterusnya. Semuanya bisa dilihat dari berbagai pembangunan yang terjadi saat ini. Sehingga menurut saya memang salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan APBN itu ya diantaranya ya dari hutang itu. Yang penting adalah bagaimana penggunaan yang proven tadi. Berikutnya harus bisa dipertanggungjawabkan secara accountability dan transparan. Semuanya bisa diikuti gitu. Kalau semuanya terbuka mudah sekali untuk diikuti kemana barang itu kan begitu. Nah, Untuk menjalankan aset kita itu, menghidupkan kan sulit Pak. Kita ini banyak aset yang idle Pak. Orang biasa bilang lahan tidur. ya. Padahal yang tidur orangnya katanya Pak. Dan bagaimana kita bisa utilize idle asset dan empower orang-orang kita Pak. Memberdayakan manusia kita menjadi lebih pandai, lebih berani dengan aset-aset yang tadi tuh Pak, yang banyak sebetulnya terlantar Pak, ya Pak. Nah itu bagaimana Pak kita ke depan ini Pak? Ya, kebijakan pemerintah untuk melihat situasi itu, kita ada yang namanya reforma agraria ya. Itu ada redistribusi, ada juga perhutanan sosial. Terhadap lahan-lahan HGU yang tertidur, tidak terurus, bahkan mungkin sudah nggak produktif lagi, maka itu bisa diambil oleh negara dan itu redistribusi kepada masyarakat sehingga masyarakat nanti akan mendapatkan sertifikasi. Nah ini sudah banyak kita inventarisasi untuk lahan-lahan yang itu dan itu sudah dibagikan kepada masyarakat. Yang kedua dari sisi food security tadi sebenarnya lahan-lahan itu bisa dioptimalisasi menuju kepada food security. Karena apa? Karena ironis satu sisi masyarakat kesulitan mau bekerja karena nggak punya lahan, pada sisi yang lain ada sejumlah lahan yang tidak terurus. Nah, maka ini kalau lahan-lahan itu masih memiliki legalitas yang kuat, nah ini perlu ada kerjasama yang baik ya, sehingga masyarakat itu bisa menggunakan lahan itu untuk kepentingan cadangan pangan lah minimum ya, dan mereka bisa memiliki pendapatan. Saya pikir konsep itu perlu dikembangkan Pak, tapi tidak cukup itu anjuran dari pemerintah, perlunya kerjasama seperti itu. Nah masalahnya kan sekarang tinggal kebijakan Pak. Kebijakan pemerintah yang supaya bagaimana kita punya lahan banyak, kok banyak rakyat kita yang belum punya tempat tinggal Pak.
sebetulnya nggak perlu memiliki, yang perlu hak pakai aja Pak. Sehingga lahan-lahan tadi bisa dimanfaatkan Pak. Nah ini Pak, tentunya dalam proses ke depan ini harapan kita kan Bapak sebagai Kepala Staf Presiden yang membantu banyak dalam bisa mempengaruhi banyak menteri Pak. Bagaimana kebijakan ini bisa terlaksana Pak. Sehingga pembangunan jumlah rumah banyak tadi tercapai. Sama tadi Pak juga mungkin masalah kawasan ekonomi khusus. Kawasan ekonomi khusus itu kan namanya khusus Pak. Tapi kalau peraturannya itu sama seluruh Indonesia jadi umum Pak. Nah ini diharapkan tentunya juga pemikiran Pak. Bagaimana supaya setiap daerah itu kawasan ekonomi khususnya betul-betul khusus Pak. Artinya si investor itu diajak bicara. Khusus mau apa misalnya. Sehingga mereka mau invest di sana Pak. Apakah kebijakan seperti ini memungkinkan Pak dalam jangka 2 tahun lagi di pemerintah kita ini bisa terlaksana Pak? Ya, itu dibicarakan dalam sidang kabinet ya. Bagaimana optimalisasi terhadap kawasan-kawasan ekonomi khusus ya. Itu dibicarakan dalam sidang kabinet. Dan seperti Batang udah menghasilkan sesuatu. Kawasan-kawasan lain juga sedang dikejar. Kemarin saya ke Manado melihat itu kawasan ekonomi itu. Memang belum berjalan secara efektif ya. Tapi ini temuan ini saya angkat agar semua kita punya atensi ke sana. Kan ini berpengaruh karena kawasan ekonomi khususnya belum bekerja dengan bagus, maka jalan tolnya itu menjadi nggak terpakai dengan optimum. Ini sekali lagi kita berbicara sebuah ekosistem besar ya. Jadi tidak bisa kita memikirkan sepotong-sepotong. Membangun sesuatu bagaimana dampak terhadap yang lain dan dampak eksternalisasi tadi itu betul-betul bisa dirasakan oleh semuanya. Bagus Pak. Iya. Tadi Bapak menyebut Batam untuk bagus Pak sebetulnya. Sebab Batam dulu sebelum dijadikan badan otorita, itu kan penduduknya hanya 3.000 orang Pak. Atau 30.000 orang kalau nggak salah. Tapi sesudah menjadi badan otorita, penduduknya sampai 1,3 juta orang Pak. Jadi tadi itu Pak, gulanya ada Pak, sehingga semutnya dari mana-mana datang ke Batam. Karena satu itu badan otorita yang memberikan kepastian hukum, keamanan, convenience tadi Pak. Pemerintah bangun infrastrukturnya, akhirnya Batam dalam tempo pendek mendatangkan 1,3 juta penduduk pindah di Batam Pak. Juga investor-investor datang Pak. Ada 20 kawasan industri dibangun di Batam dalam tempo pendek Pak. Zaman Pak Habibie dulu Pak ya. Itu karena keistimewaan dari Batam. Nah ini kan sebetulnya tinggal copy paste Pak ya, di tempat-tempat lain. Tapi Bapak paham betul masalah ini, tinggal sekarang kita mengharapkan kan dengan posisi Bapak sebagai KSP itu dalam membantu Presiden kan ini bisa terlaksana. Nah moga-moga tahun 24 ke depan polisi ini bisa dijalan terus kan Pak ya, itu harapan kami Pak. Kita optimum Pak. Saya dapat tugas dari Presiden untuk mengawal ada 56 proyek nasional strategis ya. Ini harus bisa terpotret day by day-nya, perkembangannya karena waktu bekerjanya pemerintah saat ini kurang lebih 2 tahun ini betul-betul meaningful ya. Betul-betul semua proyek yang diprogramkan, proyek-proyek strategis itu pada akhirnya bisa terselesaikan. Untuk itu kita lihat bottleneck-nya ada di mana. Kita satu persatu Pak, dari 56 proyek itu kita teliti betul dari KSP itu. Karena kita ingin memberikan laporan kepada Bapak Presiden kondisi real di lapangannya seperti apa. Sehingga nanti kalau terjadi sesuatu ada arahan-arahan khusus yang perlu kita gempur di lapangannya. Seperti itu. Terima kasih Pak Muldoko. Jadi kita hari ini banyak mendapatkan input-input Bapak dan Bapak sangat terbuka dengan diskusi dan tadi masukan-masukan yang juga saya sampaikan Bapak. Moga-moga ke depan ini Pak kita melihat kejutan-kejutan dalam pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, terutama menghadapi bahaya resesi ini Pak ya. Terima kasih Pak Muldoko. Tapi satu hal yang perlu kita bangga, IMF mengatakan ada sebuah cahaya dalam kegelapan. Nah, IMF itu mengatakan seperti itu, melihat Indonesia seperti itu. Ada sebuah cahaya di lingkungan yang gelap untuk Indonesia.
Maka sekali lagi kita harus optimis, tetapi waspada juga perlu kita lakukan. Apalagi kita akan memasuki tahun politik 2023. Itu pesan saya, Pak. Terima kasih Pak. Semoga tahun 2023 kita cahaya tadi Pak menuntun kita ke jalan yang benar dan kesejahteraan rakyat. Terima kasih Pak Muldo.